Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan menegangkan. Bercerita tentang seorang letnan pasukan khusus yang ditugaskan untuk menjadi bodyguard. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan dua orang sultan yang sedang berbincang membahas tentang bisnis. Sementara anak buah mereka terus berjaga agar keadaan tetap aman dan kondusif. Namun tak lama setelah itu keadaan menjadi kacau tatkala beberapa orang ingin menghabisi salah satu sultan tersebut. Ketika sultan itu hendak diamankan, mereka malah diganggu oleh beberapa reporter yang ingin mewawancarai. Kemudian muncullah seorang pria dari kesatuan elit bernama Alan yang ditugaskan untuk melindungi si sultan, lalu terjadilah baku tembak. Ketika si sultan akan dibawa pergi oleh salah satu anak buahnya, Alan melarangnya bahkan sampai menodongkan pistol kepada si sultan agar anak buah si sultan menuruti perintah Alan. Ternyata semua kejadian itu hanyalah simulasi untuk pasukan elit yang akan naik jabatan. Di sini Alan dianggap tidak lulus karena dalam simulasi tersebut Alan malah menodongkan senjata kepada si sultan yang menjadi kliennya. Alan menjelaskan kalau waktu itu ia hanya ingin menakut-nakuti anak buah si sultan agar anak buah si sultan mempercayakan semuanya kepada Alan. Atasan Alan mengatakan kalau klien tentu membutuhkan rasa aman sehingga tidak pantas jika harus ditodong dengan senjata walau dalam situasi apapun. Ketika sedang berada di luar, si atasan mengatakan kalau ia tahu Alan adalah salah satu anggota terbaik di kesatuannya. Dan ia akan meluluskan Alan setelah Alan diberi satu misi. Ternyata misi tersebut adalah menjaga pacar dari seorang pengusaha bernama Sobur dalam kurun waktu 2 minggu. Diketahui Sobur ini adalah seorang pengusaha yang sudah banyak memberikan devisa untuk negara. Mendengar hal itu, Alan pun setuju dan ia akan memulai tugasnya pada esok hari. Malam harinya, Alan mencoba membaca berkas mengenai kenapa pacar Sobur sampai dilindungi oleh seorang pasukan elit. Ternyata sebelumnya pacar Sobur yang bernama Michelle sempat melihat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh seorang bos mafia kepada wali kota. Waktu itu bukan hanya Michelle yang menjadi saksi mata, melainkan ada satu satpam dan satu orang nelayan yang melihatnya juga. Namun sayang beberapa hari ke belakang satpam dan nelayan itu sudah tewas dan polisi yakin ini adalah ulah dari anak buah sang bos mafia. Michelle sendiri sempat didatangi oleh si bos mafia ini orangnya yang mengancam Michelle dengan mengatakan kalau hidup Michelle tidak akan pernah tenang kecuali Michelle mau mencabut laporannya. Michelle yang merasa keadilan harus tetap ditegakkan, ia pun tidak memperdulikan ancaman tersebut. Keesokan harinya, Alan pun datang ke rumah Michelle untuk menjalankan tugasnya. Di sana ternyata sudah ada 2 polisi lokal yang juga diperintah untuk menjaga Michelle. Kedua polisi ini bernama Charlie dan satu rekannya bernama Ken. Polisi Charlie mengatakan kepada Alan kalau sebenarnya mereka tidak perlu lagi seorang pelindung karena Charlie dan Ken juga sudah menyewa beberapa bodyguard untuk menjaga Michelle. Namun Alan mengatakan kalau sekarang keselamatan Michelle sudah menjadi misinya. Ketika di dalam, Alan akhirnya bertemu dengan Michelle. Di sini Alan langsung menjelaskan kalau semua aktivitas apapun Michelle akan terus ia awasi. Mendengar hal itu, Michelle merasa tidak suka dengan kehadiran Alan yang tentu pasti akan mengganggu privasinya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba terjadi ledakan hingga inilah yang terjadi. Ternyata ledakan itu adalah ulah dari adiknya Michelle yang bernama Billy yang sudah iseng memasukkan minuman kaleng ke dalam microwave. Ketika Michelle akan diberi minum oleh pelayannya, Alan mengatakan kalau minuman atau makanan yang akan disantap oleh Michelle harus dicek dulu oleh Alan. Mengetahui itu, Michelle pun semakin tidak suka dengan Alan yang sudah memberi aturan seenaknya saja.
Kemudian polisi Charlie memecat semua bodyguard yang sudah ia sewa atas perintah dari Alan. Karena menurut Alan, semakin sedikit orang di rumah ini maka akan semakin aman. Malam harinya, Alan langsung memasang CCTV di seluruh bagian rumah. Ia juga memaksa masuk ke dalam kamar Michelle dan bertemu Michelle yang sedang melamun di dekat jendela. Alan mengatakan kalau mulai sekarang Michelle tidak boleh berada di dekat jendela karena si bos mafia bisa saja sudah menyewa seorang sniper. Kemudian ia juga memasang CCTV di kamar Michelle yang membuat Michelle semakin geram kepada Alan. Keesokan harinya ketika Michelle akan menjalankan aktivitasnya, Alan menyuruh Michelle untuk duduk di mobil belakang dan polisi Charlie akan berada di depan, yaitu sebagai upaya untuk mengecoh musuh apabila di jalan nanti tiba-tiba menyerang mereka. Di tengah perjalanan terlihat ada seorang pemotor yang mencurigakan datang ke arah mobil mereka. Si pemotor pun dengan segera mendekat ke mobil Charlie yang ada di depan. Namun kecurigaan mereka salah karena si pemotor rupanya hanyalah seorang pemotor biasa. Namun tak lama dari itu ada mobil truk yang langsung menabrak mobil polisi Charlie. Beruntung polisi Charlie langsung menodongkan senjatanya ke arah orang tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan dan ternyata Michelle adalah seorang guru di salah satu sekolah. Ketika jam istirahat, Michelle mencoba menghubungi Sobur kekasihnya agar Sobur bisa segera memecat Alan. Akan tetapi Sobur menolak karena ia yakin hanya Alanlah yang bisa melindungi Michelle dari segala ancaman. Sobur hanya menyuruh Michelle untuk bersabar sampai persidangan si bos mafia dilakukan. Di hari-hari berikutnya, seluruh aktivitas Michelle terus saja diawasi oleh Alan. Sementara polisi Charlie dan Ken rekannya setiap hari hanya asik menonton TV. Mereka yakin selama ada Alan, Michelle akan baik-baik saja. Di suatu malam, Alan dibuat terkejut saat alarm bahaya tiba-tiba berbunyi dan ia segera memeriksa keadaan Michelle. Namun saat diperiksa, Michelle kedapati sedang mandi, sementara alarm tersebut berbunyi karena ulah adik Michelle yaitu Billy yang sudah menekan tombol darurat. Adegan berpindah ke si bos mafia yang sedang memarahi anak buahnya karena tak kunjung menghabisi Michelle. Anak buahnya mengatakan kalau mereka sekarang sulit mendekati Michelle karena sudah dijaga oleh seorang pasukan elit bernama Alan. Malam harinya terlihat Michelle yang diam-diam akan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Alan. Namun ketika sudah di bawah, ia malah kepergok oleh polisi Ken. Di sini Michelle pun meminta polisi Ken untuk mengantarkannya pergi karena apabila ketahuan Alan, maka Alan tidak akan mungkin memperbolehkannya. Hingga ketika mereka berdua hendak berangkat, ternyata Alan sudah berdiri di depan mobil tersebut. Kemudian Alan mengatakan kalau Michelle jangan bertingkah seperti itu karena apabila Michelle sampai celaka, maka Alan akan menjadi orang pertama yang gagal di kesatuan elitnya. Alan meminta Michelle untuk bersabar karena besok adalah persidangan sekaligus hari terakhir ia mengawal Michelle. Di sini Michelle tetap memaksa sambil mengatakan kalau ia hanya ingin pergi sebentar untuk menguatkan temannya yang akan bunuh diri. Namun Alan tahu kalau Michelle sedang berbohong karena sebenarnya Michelle hanya sedang ingin pergi ke acara pesta ulang tahun. Hal itu Alan ketahui karena ia sudah menyadap semua telepon di rumah ini. Mendengar hal tersebut, Michelle menjadi emosi karena semua privasinya kini sudah tidak dihargai. Ia merasa Alan tidak berhak mengatur dirinya, begitupun dengan Sobur pacarnya. Keesokan harinya terlihat Alan yang sedang berkemas karena setelah mengantarkan Michelle ke persidangan, ia akan langsung pergi. Alan juga meminta maaf kepada Michelle karena selama dirinya bertugas, Michelle sangat merasa tidak nyaman. Hingga ketika mereka akan berangkat ke persidangan,
Tiba-tiba polisi Ken mengabarkan kalau persidangan akan ditunda selama 1 bulan karena si bos mafia mengalami sakit dan sekarang sedang dirawat. Mendengar hal tersebut, Alan dan Michelle langsung menghubungi Sobur dengan cara menggabungkan teleponnya. Di sini Michelle mengeluh dengan ketidaknyamanannya selama dijaga oleh Alan, dan ia merasa hidupnya sudah sangat dikekang. Sementara Alan bertanya kepada Sobur mengenai nasibnya karena atasan Alan sudah memberi kuasa penuh akan misi ini kepada Sobur. Pada akhirnya Sobur meminta Alan untuk tetap berjaga di sana, sedangkan Michelle diberi kebebasan melakukan apapun selama 3 hari. Setelah itu, Michelle pun memutuskan untuk berbelanja ke mall dan hanya dikawal oleh polisi Ken dan Charlie, sementara Alan disuruh untuk tetap di rumah. Sesampainya di mall, terlihat seseorang yang sedang mengawasi Michelle secara diam-diam. Setelah berkeliling cukup lama, Michelle akan dijaga oleh polisi Ken, sementara Billy adiknya Michelle akan dijaga oleh polisi Charlie. Kemudian Michelle dan polisi Ken mendatangi tempat fashion karena Michelle ingin berbelanja pakaian. Hingga ketika Michelle sedang mencoba pakaian yang ia pilih, tiba-tiba ia hendak dihabisi oleh anak buah si bos mafia. Namun untungnya Michelle dapat diselamatkan oleh Alan yang ternyata sudah ada di mall tersebut. Setelah itu, Alan segera membawa Michelle untuk keluar dari mall. Namun hal itu tidak akan mudah karena semua anak buah si bos mafia kini sudah mengincar mereka, lalu terjadilah pertempuran. Terlihat satu persatu anak buah si bos mafia yang berhasil diratakan oleh Alan. Hingga ketika sudah berada di depan mall, tiba-tiba mereka dihadang oleh seorang satpam yang sepertinya sudah bersekongkol dengan si bos mafia. Di sini polisi Charlie mencoba menghadang satpam tersebut dan menyuruh Alan untuk segera membawa Michelle. Namun bersamaan dengan itu, si satpam malah langsung menembaki polisi Charlie. Dengan sigap, Alan pun menembak satpam tersebut dengan 7 kali tembakan yang membuatnya harus koit seketika. Sementara polisi Charlie masih hidup karena ia telah menggunakan rompi anti peluru. Malam harinya memperlihatkan Alan yang sedang mengobati luka memar di kaki Michelle. Dari kejadian inilah Michelle sadar kalau Alan memang tulus ingin melindungi Michelle. Ia juga tahu jika tidak ada Alan maka dirinya pasti sudah dihabisi. Di balik itu kita akan diperkenalkan dengan seorang tangan kanan si bos mafia yang bernama Wang. Saat ini Wang sedang melihat jasad adiknya di ruangan mayat karena ternyata adik Wang adalah seorang satpam yang sebelumnya dihabisi oleh Alan. Kemudian Wang membawa jasad adiknya tersebut padahal keamanan di sana tidak memperbolehkannya. Wang pun dengan nekat tetap akan membawanya walaupun harus menghabisi semua keamanan yang ada di sana. Kemudian Wang mengkremasi adiknya dan berjanji akan menuntut balas kepada Alan. Di hari-hari berikutnya ternyata Michelle sekarang mulai jatuh hati kepada Alan walaupun Alan tidak terlalu menanggapinya. Kesal karena Alan tak kunjung peka, Michelle pun sampai pura-pura jatuh agar bisa mendapat perhatian dari Alan. Kemudian saat Alan sedang memeriksa CCTV, tak sengaja ia melihat Wang yang sedang berada di area dekat rumah. Dengan menggunakan radio HT, Wang mengatakan kalau ia akan menghabisi Alan dengan cara apapun. Saat itu juga Alan mencoba mengejar Wang, namun sayangnya Wang berhasil kabur. Malam harinya, Alan dengan dibantu 2 polisi rekannya mencoba mencari identitas Wang. Hingga mereka berhasil mengetahui kalau Wang ternyata adalah mantan pasukan khusus. Bahkan ia pernah menjadi partner Alan saat sedang perang di Vietnam. Kemudian sebelum tidur, seperti biasa Alan memeriksa semua benda di kamar Michelle. Berbeda dengan dulu, kali ini Michelle merasa nyaman dengan adanya Alan. Karena selain ganteng, Alan juga adalah orang yang hebat dan bisa diandalkan. Tak lama Michelle dihubungi oleh Sobur untuk bertanya apakah Michelle ingin Sobur mengganti Alan dengan pengawal yang lain. Michelle menjawab tidak perlu dan biarkan saja Alan yang menjaga dirinya.
对不起。 Di suatu malam, tepatnya di hari ulang tahun Michelle, terlihat mereka merayakannya di rumah. Tak lama, Michelle mendapat telepon dari Sobur sang pacar. Di sini, Sobur mengajak Michelle untuk makan malam di restoran mewah sekarang juga. Mendengar hal itu, Michelle sempat menolak, namun ternyata Sobur sudah ada di depan rumah sehingga mau tidak mau, Michelle pun harus pergi. Sesampainya di restoran, terlihat Alan yang juga ikut karena ia tidak akan membiarkan Michelle dalam bahaya. Hingga ketika Sobur memegang tangan Michelle, sontak Michelle menjadi salah tingkah karena di situ ada Alan. Sobur yang cukup peka, ia pun sekarang curiga kalau Michelle kemungkinan sudah jatuh hati kepada Alan, apalagi Sobur hanyalah seorang duda. Singkat cerita, saat sudah di rumah dan Alan sedang mengecek kamar Michelle, tiba-tiba ia dibuat kaget karena Michelle sudah tidak ada di dalam kamarnya. Namun ternyata Michelle sudah ada di ruang depan dan akan menghampiri Alan. Alan pun menjadi gugup dan salah tingkah dengan kelakuan Michelle tersebut. Kemudian Michelle memberikan hadiah jam tangan yang ia dapat dari promo 17-17. 小唐， Setelah itu, ketika Michelle sudah ada di kamar, tiba-tiba alarm keamanan berbunyi hingga dengan sigap Alan pun segera masuk ke dalam kamar Michelle. Namun ternyata Michelle sengaja menekan tombol alarm supaya Alan bisa masuk ke dalam kamarnya karena Michelle sudah mulai rembes. Sambil memegang tangan Alan, Michelle mengatakan kalau ia mencintai Alan. Mendengar hal itu, Alan pun hanya bisa melongo karena sebenarnya Alan juga menyukai Michelle. Kemudian Michelle sengaja mematikan lampu dan berharap bisa beranu-anu dengan Alan. Akan tetapi Alan yang soleh, ia pun menolak dan memilih untuk segera meninggalkan Michelle. Kalau kalian di posisi Alan, apa yang akan kalian lakukan? Ketika di luar, Alan mengobrol berdua dengan polisi Charlie. Ternyata polisi Charlie tahu kalau Alan dan Michelle sudah saling menyukai. Untuk itu, polisi Charlie menyarankan Alan agar menerima saja cinta Michelle dan jangan mensia-siakan kesempatan tersebut. Polisi Charlie juga bercerita kalau sebenarnya Sobur yang sekarang menjadi pacar Michelle sudah mempunyai banyak pacar di berbagai kota. 我老婆就係俾我咁氹翻嚟嘅啫嘛， 有病係咩？ 唔出聲當你認㗎啦。 Bersamaan dengan itu, ternyata polisi Ken sedang berusaha menyelamatkan Michelle dan Billy karena kelompok Wang sudah menyusup ke rumah tersebut. Dengan sigap, Alan dan polisi Charlie segera masuk dan terjadilah baku tembak. Sayangnya dalam insiden kali ini, polisi Ken harus terkena tembakan oleh Wang dan anak buahnya. Kemudian Alan yang merasa sudah terpojok, ia pun mematikan lampu lalu menghabisi satu persatu musuh dengan cara seperti ini. Di sisi lain, polisi Ken yang tengah sekarat, ia pun mencoba menitipkan sejumlah uang untuk orang tuanya. Sebelum koit, polisi Ken juga menunjukkan foto Michelle karena ternyata polisi Ken adalah penggemar rahasia Michelle. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba Wang menemukan mereka hingga sempat menembak kaki Billy. Untungnya Alan muncul lalu menghabisi sebagian dari mereka. Di tengah pertempuran, Alan yang sudah kehabisan amunisi, ia pun tiba-tiba menyalakan lampunya kembali. Di sini Alan mengatakan kalau seluruh ruangan ini sudah dipenuhi gas, dan apabila ada orang yang sampai menembak, maka gas tersebut pasti akan menghanguskan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Wang menjawab kalau ia tidak takut mati karena sewaktu berperang di Vietnam ia sudah terbiasa berhadapan dengan maut. Hingga ketika Wang tetap akan menembak Alan, semua anak buahnya yang tidak mau mati konyol segera menghentikan Wang lalu dilanjut dengan baku hantam. Terlihat polisi Charlie yang juga ikut bertarung melawan mereka, namun sayang ia berhasil dilumpuhkan sampai tak sadarkan diri. Sekarang Alan tinggal berhadapan dengan Wang dan terjadilah baku hantam di antara mereka berdua.
Ketika Wang sudah terpojok dan Alan akan segera menghabisinya, ternyata Wang menyadari kalau di dekatnya ada Billy yang tengah bersembunyi. Saat Wang akan menghabisi Billy, dengan sigap Alan menggantikan posisi Billy hingga Alan lah yang terkena tusukan. Kemudian Wang berhasil menyandra Michelle yang membuat Alan tidak bisa berbuat banyak. Tak lama datanglah Sobur menghampiri mereka. Di sini Sobur mencoba menyogok Wang dengan jumlah uang 3 kali lipat dari yang diberikan oleh si bos mafia asalkan Wang mau melepaskan Michelle. Akan tetapi Wang menolak karena ia datang ke sini untuk membalas kematian sang adik. Wang bersedia melepaskan Michelle namun dengan syarat Alan harus ia tembak dengan 7 peluru seperti yang dilakukan Alan kepada mendiang adiknya. Tanpa ragu Alan pun siap menerima peluru tersebut asalkan Michelle bisa selamat. Namun Wang tiba-tiba berencana ingin juga menghabisi Michelle dan dengan cepat Alan menggantikan posisi Michelle. Melihat Alan tertembak, Michelle pun langsung berteriak histeris karena ia takut kehilangan Alan. Kemudian ketika tembakan kedua dilesatkan, akhirnya Alan berhasil menghabisi Wang dengan sebuah pisau. Beberapa hari setelah itu memperlihatkan Sobur yang berkendara dengan Michelle. Diketahui Michelle sudah menjadi saksi di persidangan dan si bos mafia akan dihukum mati. Di sini Sobur mengatakan kalau ia rela melepas Michelle untuk Alan karena Sobur tahu kalau Michelle mencintainya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, tetap semangat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Brime Movie.